Hello guys, ada nih Red Bull Rookies Cup Jerman Race 1. Ada Kiandra Ramadipa yang finish kelima. Jika kalian hanya melihat hasil akhir, mungkin posisi 5 terdengar biasa saja. Tapi tunggu dulu, di Race 1 Red Bull Rookies Cup Sachsenring 2026 ada cerita yang jauh lebih menarik daripada sekedar angka di klasemen. Pembalap Indonesia, Kiandra Ramadipa, sempat berada di depan, memimpin rombongan terdepan, mengendalikan jalannya balapan, dan membuat para rival harus bekerja keras untuk mengejarnya. Memang pada akhirnya, Ramadipa menyentuh garis finish di posisi kelima. Namun, perjalanan menuju P5 itulah yang membuat balapan ini begitu menarik untuk pembalap Indonesia ini. Ramadipa start dari baris depan, yaitu di posisi kedua. Start yang sangat bagus bagi Dipa. Sachsenring terkenal sebagai sirkuit yang sulit. Banyak tikungan beruntun yang membuat pembalap harus menjaga ritme dan momentum sepanjang lap. Di tengah persaingan ketat itu, Ramadipa tampil sangat percaya diri. Memulai balapan dari barisan depan memberikan keuntungan besar. Namun, keuntungan tersebut tidak akan berarti tanpa keberanian untuk mempertahankan posisi. Dan itulah yang dilakukan Ramadipa. Sejak lap-lap awal, ia langsung terlibat dalam kelompok terdepan dan bahkan berhasil memimpin jalannya balapan. Hal ini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Bukan hanya sekedar mengikuti rombongan, tetapi benar-benar mengambil kendali di depan. Race 1 Sachsenring dipenuhi insiden, crash, penalti, dan comeback luar biasa. Bahkan pembalap yang memimpin klasemen datang dengan peluang besar memperlebar jarak poin, tetapi justru pulang tanpa hasil maksimal. Sejak lap pertama, balapan sudah mulai memakan korban. Guillaume Plankes mengalami crash bahkan sebelum menyelesaikan lap pembuka, dan langsung tersingkir dari balapan. 1. Tidak lama kemudian, Luca Agostinelli juga terjatuh di lap awal dan harus dibawa ke medical center untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lalu pada lap-lap selanjutnya, Ker Martinez ikut menjadi korban. Setelah hanya menyelesaikan 2 lap, balapannya berakhir lebih cepat akibat kecelakaan. Belum selesai. Christian Daniel yang sebenarnya tampil cukup menjanjikan juga mengalami crash. Padahal sebelum terjatuh, pembalap Amerika Serikat tersebut sempat mencatat salah satu lap tercepat balapan dengan waktu 1 menit 28,970 detik. Nama yang paling terpukul di Sachsenring adalah pemimpin klasemen. Beñat Fernandez datang dengan keunggulan 42 poin atas pesaing terdekatnya. Situasinya sangat nyaman, tetapi semuanya berubah pada lap ke-8. Dari data resmi, terlihat Fernandez mengalami insiden dan terjatuh ketika masih berada dalam kelompok besar di depan. Setelah sempat kembali ke lintasan, ia akhirnya masuk pit dan dinyatakan retired. Yang menarik, sebelum crash, Fernandez sebenarnya tampil sangat kompetitif. Ia sempat berada di posisi 3 besar sejak awal lomba. Bahkan lap ke-6-nya mencatat 1 menit 29,211 detik. Lebih cepat dibanding lap terbaik pemenang balapan. Kiandra Ramadipa adalah pembalap yang paling lama memegang posisi pertama di fase tengah balapan. Dari data lap chart, terlihat Ramadipa memimpin pada lap 1, lap 2, kemudian kembali memimpin pada lap 8, 9, 10, dan 11. Bahkan ketika para pembalap lain mulai saling salib, Ramadipa tetap mampu bertahan di depan. Masalah mulai muncul setelah lap ke-12. Saat itulah, Carlos Cano sempat mengambil alih. Kemudian, Jaroslav Karpušin memimpin lap ke-14. Sebelum akhirnya, Ogiwara mengambil kendali balapan pada lap ke-15 dan tidak pernah melepaskannya lagi. Kalau melihat top speed, pembalap tercepat di lintasan adalah pole sitter, Finn Kratochwil. Ia mencatat kecepatan maksimum 201,8 km per jam. David Gonzalez mencapai 201,1 km per jam.
Carlos Cano 201,1 km per jam. Sedangkan Ramadipa mencapai 200,3 km per jam. Menariknya, pemenang balapan Ogiwara hanya mencatat top speed sekitar 198,5 km per jam. Sekali lagi, membuktikan bahwa balapan ini dimenangkan oleh strategi dan positioning, bukan semata-mata kecepatan puncak. Sepanjang awal hingga pertengahan lomba, Ramadipa terlihat nyaman berada di posisi depan. Namun, memimpin balapan juga memiliki konsekuensi. Pembalap di belakang bisa memanfaatkan slipstream, menghemat tenaga, dan menunggu momen untuk menyerang. Sementara itu, perebutan kemenangan juga berlangsung luar biasa. Ryota Ogiwara tampil sangat impresif. Pembalap Jepang berusia 17 tahun itu melakukan kebangkitan luar biasa setelah start dari posisi ke-12. Secara perlahan, ia menembus rombongan depan dan mulai menjadi salah satu kandidat terkuat untuk meraih kemenangan. Dalam balapan yang dipenuhi pergantian pemimpin, Ogiwara mampu menjaga ketenangan. Saat banyak pembalap saling menyerang, ia fokus mempertahankan ritme. Lalu menjelang lap terakhir, ia berhasil mendapatkan jarak kecil yang sangat berharga. Di belakangnya, David Gonzalez terus memberikan tekanan. Sementara Kiati Saksingapong dan Finn Kratochwil juga masih terlibat dalam perebutan podium. Jarak antar pembalap hanya beberapa per 10 detik. Pada akhirnya, Ogiwara mampu mempertahankan posisi terdepan hingga finish. Gonzalez mengamankan posisi kedua. Singhapong merebut posisi ketiga tepat di penghujung lomba. Sedangkan Kratochwil harus puas berada di posisi keempat. Pada lap terakhir, Ramadipa tidak lagi berada di barisan paling depan. Posisinya sempat berada di belakang kelompok perebut podium. Bahkan menjelang tikungan-tikungan terakhir, ia masih berada di sekitar posisi 8. Dengan memanfaatkan momentum dan celah yang muncul pada fase akhir balapan, ia mulai melakukan serangan. Dalam momen-momen terakhir sebelum garis finish, ia berhasil menyalip beberapa rival sekaligus dan melonjak hingga posisi kelima. Yang membuat race 1 Sachsenring ini begitu luar biasa adalah tingkat persaingan yang sangat rapat. Perhatikan data finish. Pemenang balapan mencatat waktu 28 menit 24,653 detik. Posisi kedua hanya tertinggal 0,142 detik. Posisi ketiga tertinggal 0,427 detik. Posisi keempat 0,537 detik. Dan Ramadipa di posisi kelima hanya terpaut 0,673 detik dari pemenang. Artinya, setelah 19 lap balapan, 5 pembalap terdepan hanya dipisahkan kurang dari 7 per 10 detik. Ini menunjukkan bahwa kecepatan Ramadipa sebenarnya setara dengan kelompok perebut kemenangan. Secara rata-rata, kelompok 5 besar mencatat kecepatan sekitar 147 km per jam. Kalau ada penghargaan untuk performa paling impresif hari Sabtu, mungkin itu milik Ryota Ogiwara. Bayangkan, dia memulai balapan dari posisi ke-12. Di lap pertama masih berada sekitar posisi 8. Lap kedua mulai mendekat. Dan pada lap ketiga, dia sudah memimpin balapan. Dari grid ke-12 menuju posisi pertama hanya dalam 3 lap. Itu luar biasa. Lebih hebat lagi, Ogiwara bukan pembalap tercepat dalam satu putaran. Justru lap tercepat miliknya hanya 1 menit 29,249 detik. Masih kalah dari beberapa rival seperti Da Costa, Cano, Singhapong, bahkan Ramadipa. 1. Jadi kemenangan ini bukan karena memiliki kecepatan mutlak terbaik, melainkan karena memiliki racecraft terbaik, kemampuan membaca situasi, kemampuan menyalip, dan kemampuan bertahan di saat yang tepat. Perbedaannya sangat tipis.
Bukan soal motor lebih cepat atau lebih lambat, tetapi soal momentum, strategi, slipstream, dan keberanian mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Karena itulah, P5 Ramadipa sebenarnya sangat menjanjikan. Ia hanya berjarak 0,673 detik dari kemenangan. Setelah hampir setengah jam balapan penuh. So, kita tunggu race 2 nanti ya. Mudah-mudahan Ramadipa podium. Let's guess. Now the 97. Ryoti Ogiwara again has the advantage. 5 laps in there. It is much steeper than you'd think on looking at your... Race here last year. They're leading the next group is the 71 of Carlos Cano. He should be capable of dragging that. Was a bit interesting, was it? Kiatzak Singapore there. He got a rather bit too close to Cano as they changed direction. Gonzalez up the inside of Karpushin. Oh, so close. Look at this. Kratoville just. So a bit of a lunge. So it is. It's not the championship lead for the taking. Big inroads today. He takes that P1 spot and the full 25 points. Just 4 of them battling for the win with 2.5 laps remaining. Now it is really being pushed now, Peter. Slowly we're through towards the top. And Ogiwara, he only qualified 14th, so he's found a little bit. Is it? Trying to pass Ogiwara, they can't up the inside. Blimey. Goes the number 11, that is David Gonzalez, As they cross the line this time. Mid 129s and 128 from Singapore. He's really pulled something out of the hat to really claw himself back in, and look at him go! Into the second spot. Let the brakes off, did Mike Yu. Have some of that, David. So he qualified. So Ogiwara's got to find something a little bit extra if he's going to battle to the finish with Singapore. Is in space. He might need to take this all the way to the checkered flag. Finn Kratoville not out of the count just yet either, as they come to the through the waterfall for the penultimate time. But as brave as you like, he's going 2 for 1 up the inside. Tries Mike Yu, but to no avail. Where's the favourite overtaking place? Is it down the waterfall into the first of the left-handers or the second? He said, really, you want to try one. It's very difficult, but it can be done. He said, if you can do it into the... There's still a few bike links in hand for Ogiwara. Gonzalez at the inside of Kratoville, 1 score. Down the waterfall, and then you've only got the 2 left-handers to go. Who can catch Ogiwara on the brakes at the bottom of the hill here? No one. This through the penultimate corner, there could be a lunge coming here. Yes, I'm sure that David Gonzalez is going to give it a go. He's not going to want to accept second, but can he? He looks up the inside, he can't do it. It's going to be Ogiwara, the Mugello winner. Surely going to win this. It's a short run up to the hill to the start and finish line, and he has it. It's Brilliant. Japan that wins. Brilliant, absolutely brilliant from Ogiwara. How you make inroads on a substantial championship lead. He halves the lead.